Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Sita Aprilia, NPM 171203030. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 9 dan materi 10. Nah, yang pertama tentang materi ke-9 mengenai virus corona. Virus corona yang berkembang di Indonesia saat ini berasal dari Wuhan, Cina. Tetapi banyak hoax atau berita yang tidak benar yang mengatakan bahwa virus ini merupakan rekayasa atau serangan biologis dari Amerika Serikat. Namun hal ini belum diketahui kebenarannya. Banyak spekulasi mengatakan bahwa virus ini adalah senjata biologis. Tetapi hal ini perlu dikatakan bahwa setelah terpilihnya Presiden Amerika Serikat saat ini, virus itu muncul sebelumnya begitu. Maka dari itu hal ini belum diketahui kebenarannya bahwa virus corona merupakan senjata biologis yang dibuat oleh Amerika Serikat. Namun bahwa faktanya virus ini merupakan penyakit yang datang dari Wuhan, Cina, yang menularkan dari hewan ke manusia, seperti itu. Kita harus tetap waspada dan terus menjaga kesehatan kita agar tetap stamina. Walaupun virus ini hanya sekian persen resiko kematiannya, tapi kita harus waspada. Di dalam pandemi ini tentunya akan merosotkan usaha-usaha seperti perdagangan, perhotelan, atau yang lainnya, mematikan usaha-usaha yang ada di perusahaan. Tentunya hal ini terjadi karena defisit dari semuanya mengalami defisit keuangan. Dengan adanya pandemi ini, mungkin dari sekelompok orang mengatakan bahwa hal ini merupakan rencana yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai dunia. Tetapi hal ini belum diketahui kebenarannya karena semua orang dunia ini sibuk untuk menangani tentang kesehatan, untuk mematikan corona ini atau mematikan virus ini agar tidak menyebar kemana-mana kembali. Karena dengan virus ini semua warga dunia merasakan kesusahan, keresahan, sehingga berdampak bagi mereka sendiri, seperti itu. Yang berikutnya yaitu tentang materi ke-10. Yang pertama tentang Pulau Ran. Pulau Ran merupakan pulau yang berada di Kepulauan Banda, Maluku. Pulau ini memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Pulau ini diperebutkan oleh Belanda, yang saat itu pulau ini dikuasai oleh Inggris. Belanda berani menukar Manhattan atau yang dulu dikatakan dengan New Amsterdam dengan Pulau Ran, atau New York itu ditukarkan dengan sebuah pulau kecil yang berada di Indonesia, di Kepulauan Banda, Maluku. Pulau ini sangat berpotensi karena waktu itu pulau itu memiliki sebuah rempah-rempah yang sangat diperebutkan oleh warga dunia, yaitu pala, yang harganya lebih berharga dari emas, sehingga banyak negara-negara yang ingin memperebutkan. Salah satunya yaitu Belanda yang ingin merebutkan. Dalam perebutan ini terjadi pertempuran dan antara Belanda dan Inggris, sehingga dibentuklah perjanjian Breda atau barter, pertukaran antara New Manhattan dengan Pulau Ran. Akhirnya Belanda menguasai Pulau Ran dan Inggris ke Manhattan. Tetapi pada akhirnya sekarang Manhattan lebih berkembang dengan kawasan elit yang berada di Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia, di Pulau Ran ini banyak warga yang
merasa ekonominya kurang karena mungkin kurangnya pengelolaan yang lebih baik lagi dari mereka. Yang berikutnya yaitu tentang Freeport. Freeport ini berada di Papua. Freeport ini merupakan tambang emas terbesar yang ada di Indonesia yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Freeport ini Indonesia ingin menarik saham Freeport ini sebanyak 51% dari Amerika. Tetapi Amerika membuat Amerika itu merasa khawatir ya dengan itu. Tetapi yang disalahkan di sini Indonesia itu menarik saham, bukannya malah menaikkan pajak. Karena kalau menaikkan pajak itu malah justru lebih untung Indonesianya daripada mengambil saham dari PT Freeport itu sendiri. Terus berikutnya yaitu tambang nikel. Tambang nikel ini berada di salah satu di Sulawesi Utara, yaitu di Pulau Indonesia. Tambang nikel ini merupakan tambang terbesar di Indonesia juga yang namanya itu PT Value dan PT TBK. Tambang ini menghasilkan banyak ya. Ini Freeport dan tambang nikel ini merupakan tambang dari negara yang tambang yang berdiri di Indonesia akan tetapi dikuasai oleh negara asing. Kita sebagai warga Indonesia justru merasa tidak memanfaatkan kekayaan Indonesia yang kita miliki saat ini, malah dikuasai oleh tenaga asing. Mungkin itu salah satu yang dikatakan sebagai penguasa dunia atau sebagainya. Sebagai warga Indonesia kita sebaiknya menjaga dan terus melestarikannya. Terima kasih, menurut saya itu penjelasan dari materi 9 dan 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.